Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan Ustaz dalam materi Thaqafah Islamiyah. Hari Sabtu 6 Februari 2021. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah wa quwwatan fil dzakirah walhiqni bis shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Anak sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengulang sebentar materi pertama yang telah Ustaz sampaikan. Baik, kita mengulang dulu ya tentang apa bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah. Jadi di semester 2 ini kita akan menyelesaikan materi tentang apa bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah atau apa bentuk komitmen muslim kepada Harakah Islamiyah. Apa bentuk komitmen muslim kepada Harakah Islamiyah ini ada 7 poin ya. Dan ini mohon untuk dihafal karena ini insya Allah menjadi satu soal ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Yang kedua, saya harus meyakini kewajiban berjuang untuk Islam. Saya harus meyakini kewajiban berjuang untuk Islam. Yang ketiga, saya harus memahami Harakah Islamiyah, tugas, karakteristik, dan bekal. Atau dengan kata lain, saya harus memahami tugas Harakah Islamiyah, saya harus memahami karakteristik Harakah Islamiyah, dan saya harus memahami bekal Harakah Islamiyah. Yang keempat, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih Harakah Islamiyah. Yang keempat, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih Harakah Islamiyah. Yang kelima, saya harus memahami dimensi-dimensi dalam berkomitmen kepada Harakah Islamiyah. Saya harus memahami dimensi-dimensi dalam berkomitmen kepada Harakah Islamiyah. Yang keenam, saya harus memahami pilar-pilar perjuangan Islam. Yang keenam, saya harus memahami pilar-pilar perjuangan Islam. Dan yang terakhir, ketujuh, saya harus memahami syarat-syarat baiat dan syarat keanggotaan. Saya harus memahami syarat-syarat baiat dan syarat keanggotaan. Inilah bentuk komitmen Muslim kepada Harakah Islamiyah. Bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah ada 7 poin. Sengaja Ustadz beri warna merah agar menjadi kata kunci yang harus kita hafal. Yang pertama, mempersembahkan hidup. Yang kedua, kewajiban berjuang. Yang ketiga, Harakah Islamiyah, tugas, karakteristik, dan bekal. Yang keempat, lika-liku perjuangan Islam dan memilih Harakah Islamiyah. Yang kelima, dimensi-dimensi dalam berkomitmen. Yang keenam, pilar-pilar perjuangan. Dan yang terakhir, syarat baiat dan keanggotaan. Baik, materi pertama yaitu saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Yang pertama, saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Ini ada 3 poin bahasan. Yang pertama, sikap manusia dalam menghadapi hidup. Ya, jadi ada beberapa sikap manusia dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, cara mengabdikan hidup untuk Islam. Jadi bagaimana sih caranya mengabdikan hidup untuk Islam? Dan yang ketiga, karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Baik, kita akan bahas satu persatu. Beberapa sikap manusia dalam menghadapi hidup. Ya. Jadi ini ada 3 sikap manusia
dalam menghadapi hidup ini. Yang pertama, sebagian manusia hidupnya hanya untuk mengejar dunia semata. Jadi manusia, ada golongan manusia yang hidupnya hanya mengejar keduniaan saja, tidak pernah memperhatikan atau memikirkan akhirat. Nah, ini disebutkan nama Al-Quran adalah ad-dahriyun, dari kata ad-dahr, waktu. Ya. Bagaimana dalilnya? Allah berfirman, wa qulu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Jadi mereka menyatakannya hidup aja dunia, jadi nggak perlu memikirkan akhirat. Kenapa? Karena kami tidak akan dibangkitkan lagi di akhirat. Ya. Ini Al-An'am ayat 29. Ayat yang kedua Al-Jasiyah 24. Allah berfirman, wa qulu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin ilhum illa yadhunnun. Jadi mereka punya pemahaman bahwa dia hanya hidup saja di dunia, ya mati hidup, kemudian tidak, ya, dan itu hancur karena waktu, ya, jadi lapuknya karena waktu, dan mereka tidak punya pengetahuan tentang akhirat, dan yang mereka mengetahui itulah hanya dikira-kira saja. Baik, ini yang pertama ad-dahriyun. Yang kedua, ada manusia yang hidupnya tidak jelas, ya. Jadi nggak punya tujuan, nggak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan ini bebas, ya. Nah, ini adalah Al-Quran menyebutkan al-kafirun atau al-an'am. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak jelas ini adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang seperti binatang atau hewan, ya. Hewan itu tidak mengenal hal haram, ya. Tidak mengenal batas-batas mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswalahum. Jadi orang kafir itu makan, ya, bersenang-senang, itu seperti makan dan bersenang-senangnya binatang. Maka orang yang seperti itu tidak lagi tempat kecuali neraka, ya. Ini Al-Quran surat Muhammad ayat 12. Yang ketiga adalah manusia yang memandang dunia ini sebagai ladang untuk di akhirat. Jadi kelompok manusia yang ketiga adalah manusia yang memandang dunia ini sebagai ladang untuk di akhirat. Artinya, siapa yang menanam tomat pasti akan mengetam atau memanen tomat. Siapa yang menanam padi pasti akan memanen padi. Begitu juga kita manusia, siapa yang menanam kebaikan di dunia maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Siapa yang menanam keburukan di dunia maka akan mendapatkan keburukan di akhirat. Makanya Allah siapkan dua tempat, ya, untuk orang yang beriman itu tinggal milih. Karena Allah memberikan kebebasan, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan mau iman, silakan mau kafir. Dan itu sudah Allah sediakan tempatnya. Yang beriman Allah berikan tempat di surga, dan orang-orang kafir Allah berikan tempat di neraka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau belaka. Dan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apa nggak mikir, nggak ngerti, ya. Makanya jadi orang-orang yang bertakwa itu memandang dunia sebagai ladang untuk di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain kita tahu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang yang beriman itu tahu dan sadar bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga tipe, tiga golongan, tiga macam manusia dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, bagaimana sih cara mengabdikan hidup untuk Islam? Seorang muslim yang mengaku hidupnya untuk Islam, maka apa sih atau bagaimana caranya? Jadi yang pertama,
dia harus mengerti tujuan hidup. Ya. Jadi orang yang mengabdikan hidup itu satu, yang pertama harus mengerti tujuan hidup. Jadi hidup ini tidak Allah ciptakan tanpa tujuan. Tidak sia-sia tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi kita faham bahwa dunia itu bila dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya, tidak seberapa. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan atau mengumpamakan atau menganalogikan dunia itu seperti air yang nempel di tongkat saat tongkat dimasukkan ke laut. Maka tidak sebanding ya. Nah, oleh karena itu ya kita jika memahami dunia ini tidak sebanding dengan akhirat, maka kita akan berpikir bagaimana mempersiapkan hidup untuk di akhirat kelak. Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama matul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Apa rela kamu dengan kehidupan dunia daripada hidup di akhirat? Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit ya. Sedikit sekali. Oleh karena itu, bila kita memahami hal ini, maka kita tidak akan terlalu mengejar dunia. Yang ketiga, mengetahui bahwa mati adalah sebuah kepastian dan mau mengambil nasihat darinya. Rasul bersabda, "Kafa bil mauti mau'izah." Cukup dengan kematian ini sebagai nasihat. Hari ini kita takziah, siapa tahu besok lusa kita yang ditakziahi orang. Hari ini kita mensolatkan mayit, siapa tahu nanti kita yang mensolatkan. Ya. Dan pasti orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Ya. Bahkan sekalipun kita tinggal di tempat yang sangat kuat di satu benteng, tetap akan bertemu dengan kematian. Nah, ini harus kita yakini. Maka kalau kita yakin tidak akan mati, pasti dia tidak akan memikirkan dunia yang melebihi ya, dari batas yang Allah tentukan. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap makhluk yang berjamaah akan merasakan mati dan pahala kalian Allah akan balas di hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dia adalah beruntung. Dan ingatlah, kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Fata morgana. Ya, fata morgana itu kalau antum di siang hari di tengah padang pasir ataupun tengah sawah, tatkala haus ada lihat seperti air di seberang, tatkala dekat tidak ada. Makanya dunia itu satu hal yang menipu kita. Siapa yang memahami dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan tertipu dalam kehidupan dunia. Yang keempat, mengetahui hakikat Islam dan tentunya berusaha memahaminya dengan cara at-tafaqquh fid-din, dengan cara belajar. Makanya Allah menganjurkan kita untuk meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman-Nya, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahlah aku ilmu." Makanya kita dianjurkan untuk sebelum belajar untuk senantiasa berdoa. Karena hakikatnya Allah lah yang akan memberikan ilmu kepada kita. "Allamal insana ma lam ya'lam." Orang yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu itu adalah Allah SWT. Oleh karena itu, belajar, membaca, berpikir itu hanya sarana dan hakikatnya Allah yang akan memberikan ilmu kepada kita. Kemudian yang terakhir, mengetahui hakikat jahiliyah dan kita siap menghadapinya. Ini sekali lagi, perilaku-perilaku yang tidak Islami adalah perilaku jahiliyah. Sebagaimana Abu Dzar pernah memanggil Bilal dengan ya Abul Aswad.
Tatkala Bilal disebut Abul Aswad, orang hitam, maka dia tidak terima, tapi tidak membalas. Dia justru menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil Abu Dzar dan dikatakan, ya Abu Dzar, inna fika amran jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sungguhnya pada perilaku kalian, pada perilaku kamu masih ada perilaku jahiliyah. Tentunya Abu Dzar kaget. Apa sih yang menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah masih memiliki perilaku jahiliyah? Ternyata dia menghina, mencaci atau mencibirkan Bilal karena kulitnya hitam. Berarti hal-hal yang melanggar aturan Allah, hal-hal yang melanggar aturan Rasulullah, ini disebut adalah pelaku jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Jadi barang siapa yang belajar bahasa satu bangsa, maka dia akan bebas dari tipu daya mereka. Oleh karena itu Umar bin Khattab menyatakan, man lam ya'rif jahiliyah, siapa yang tidak tahu tentang jahiliyah maka dia tidak tahu Islam. Jadi oleh karena itu dua hal ini sesuatu hal yang sungguh sangat bertolak belakang. Baik, berikutnya yang ketiga, karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Bagaimana sih karakternya manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam ini? Yang pertama adalah dia memiliki komitmen konkret terhadap Islam. Jadi punya komitmen ya, yang pasti kepada Islam. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan ya, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh, bertausiah atau saling mengingatkan kepada al-haq dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Dalam ayat lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, bisa saja hanya menyuruh orang sementara dia tidak melakukan kebaikan. Nah, ini Allah menyatakan ente tidak berakal. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi orang-orang yang punya komitmen pasti akan melaksanakan apa yang ia ucapkan kepada orang lain. Yang kedua, memberi perhatian penuh terhadap kemaslahatan Islam. Jadi dia punya perhatian terhadap kemaslahatan untuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man asbaha la yahtama lil muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang pagi-pagi atau dalam setiap yang hidupnya kemudian dia tidak pernah memperhatikan pada kepentingan umat Islam, maka dia bukan dari golongan Islam. Artinya kita perlu memiliki perhatian yang penuh kepada kemaslahatan Islam dan muslimin. Kalau ada saudara kita yang terkena musibah, maka sebagai bentuk kepedulian kita harus bisa membantunya. Dan seterusnya. Yang ketiga, teguh memegang kebenaran dan percaya kepada Allah SWT. Jadi sekali lagi, orang yang karakternya memiliki karakter ya, yang mengabdikan hidupnya untuk Islam itu pasti dia akan berpegang teguh kepada kebenaran dan percaya kepada Allah SWT. Selama itu benar, dia terus akan komitmen, tidak mau meninggalkan. Baru kalau dia salah, kalau dia tahu bahwa itu salah, dia akan meninggalkannya. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jangan sedih, jangan lemah, karena kitalah yang paling tinggi kalau kita beriman kepada Allah SWT. Kalau itu benar, paras. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, komitmen dengan perjuangan Islam dan bekerjasama dengan sesama aktivis lainnya. Jadi kita punya komitmen hidup ini untuk berjuang bersama orang-orang lain yang berjuang untuk Islam. Ya.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kalian bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah maha dahsyat siksaannya. Ya, sekali lagi, kita boleh solider itu dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal keburukan tidak ada solider. Ya. Sekali lagi, sampai antum punya perilaku solider tanpa batas. Ya. Tapi ada batas. Baiknya, materi yang kedua ya. Saya harus meyakini kewajiban berjuang untuk Islam. Jadi ini materi yang kedua yang dilanjutkan. Ya. Saya harus meyakini kewajiban berjuang untuk Islam. Materi ini ya, saya berjuang untuk Islam. Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, berjuang itu wajib dari sisi prinsip. Jadi berjuang itu wajib dari segi prinsip. Ya. Yang kedua, berjuang itu wajib dari segi hukum. Yang ketiga, berjuang itu wajib secara darurat. Yang keempat, berjuang itu wajib skala individu dan juga kolektif. Jadi berjuang itu wajib secara sendiri-sendiri ataupun bareng-bareng. Orang yang berjuang atau orang yang berjihad, hakikatnya berjuang dan berjihad untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk orang lain. Oleh karena itu, kita harus punya keyakinan bahwa berjuang untuk Islam itu memiliki 5 hal. Ya. Jadi wajibnya secara prinsip, wajib dari sisi hukum, wajib secara darurat, dan wajib secara individu dan kolektif. Kemudian kita berjuang itu untuk diri kita sendiri kebaikannya. Baiklah, yang pertama wajib berjuang dari segi prinsip. Secara prinsip, memperjuangkan Islam itu adalah wajib. Kenapa? Karena merupakan alasan pembebanan taklif seluruh manusia. Sejak manusia pertama hingga hari kiamat. Jadi, setelah kita lahir, tidak ada kewajiban berjuang. Tapi setelah kita balik, sudah kepada masa mukallaf, itu adalah semua manusia wajib memperjuangkan Islam. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi orang-orang yang menutup, tidak menyampaikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk, ya, maka ini Allah akan melaknat mereka. Jadi sekali, orang-orang yang tidak menyampaikan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah sampaikan, maka dia akan dilaknat Allah dan dilaknat orang-orang. Ya. Yang kedua, wajib berjuang juga secara hukum. Ditinjau dari segi hukum, memperjuangkan Islam hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena terhentinya aturan Allah, terhentinya aturan Islam mewajibkan seluruh manusia untuk mengembalikan aturan tersebut kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Maidah, silakan lihat ayat 4, 45 dan 47, itu kalau orang tidak berjuang melaksanakan syariat Allah, itu Allah sebutkan kafir, fasik, dan zalim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Jadi demi Allah tidak disebut beriman manusia yang tidak memberikan hukum kepada Rasul ya Muhammad manakala terjadi perselisihan. Dan tatkala ditentukan hukum oleh Allah dan Rasul, maka tidak ada hati pun yang masalah. Bahkan seolah menyerahkan sepenuhnya kepada aturan Allah dan aturan
Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang tidak punya perasaan, bahkan dianggapnya tidak bermasalah manakala melaksanakan aturan Allah, nah ini harus berupaya dikembalikan bahwa aturan hakikatnya yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib berjuang juga secara darurat. Ditinjau dari kondisi Muslim dan Islam yang saat ini sungguh sangat menyedihkan, bahkan dianggap darurat. Jadi memperjuangkan Islam wajib. Kenapa? Agar kita dapat menghadapi setiap tantangan modern dan konspirasi musuh-musuh Islam, serta dapat menghentikan gelombang materialisme dan ateisme yang akan menghapuskan eksistensi Islam. Jadi sekali lagi, ingat Allah berfirman bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak ridha kepada kita sebelum kita mengikuti perilaku aturan mereka. Dan orang-orang kafir itu masih terus berupaya memerangi kita agar kita keluar dari agama ini. Dan mereka, apalagi orang-orang ateis, berupaya bagaimana Islam ini hinyah dari muka bumi. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka perangilah mereka, orang kafir, perangilah mereka orang-orang ateis ya. Karena kalau tidak diperangi, tidak dihabisi, ya akan menjadi fitnah. Ya, makanya setelah dihabisi, maka agama itu milik Allah ya. Jadi sekali lagi, tentunya ini sesuai dengan tata aturan Allah SWT ya. Memerangi mereka jika mereka memerangi. Kalau mereka tidak memerangi kita, tidak merusak kita biarkan dan kita lindungi. Karena beragama Islam juga tidak boleh dipaksakan. Baik, yang keempat, wajib berjuang secara individu dan kolektif. Jadi berjuang untuk Islam ini kewajibannya baik pribadi sendiri ataupun bareng. Kenapa demikian? Pertama, karena beban perjuangan Islam terlalu besar jika dipikul oleh satu orang. Jadi beban yang harus dihadapi oleh manusia Muslim ini kalau ditanggung sendiri nggak mampu karena banyak sekali masalah. Yang kedua, dalam menghadapi kekuatan jahiliyah, untuk membangun masyarakat Islam perlu kerja bareng, perlu kerja kolektif ya, karena ini tidak mudah membangun masyarakat yang Islami. Jadi butuh manusia yang banyak, butuh para dai dan dai banyak. Yang ketiga, bahwa jalan perjuangan Islam ini penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan onak dan duri. Maka kalau sendiri ya tidak frustasi ya, mutung akhirnya tidak berjuang. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintahnya itu ta'awun itu dengan kata-kata antum. Dan antum, kamu sekalian bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam hal dosa dan permusuhan. Baik, yang kelima, orang yang berjuang atau orang yang berjihad sesungguhnya untuk kebaikan dirinya sendiri. Hal yang harus dipahami oleh seluruh aktivis dakwah, para dai, bahwa mereka lah ya orang sebenarnya yang membutuhkan Islam, bukan Islam yang membutuhkan dai. Kenapa? Ya karena Allah itu kita tolong tidak menambah wibawa dari kita bertentangan atau melawan, bahkan tidak percaya pada Allah juga tidak merugikannya. Kembali kepada yang tadi, maka ketika mereka berbuat yaitu berjihad dan berusaha dengan gigih, maka sebenarnya mereka sedang membersihkan dirinya dan mensucikan jiwanya mereka sendiri, serta sedang mengerjakan sebagian hak Allah yang harus ditunaikan di dunia. Makanya hendaknya mereka yang berjuang itu hanya mengharapkan balasan Allah di akhirat nanti, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan balasan dari manusia. Jadi sekali lagi, kita berjuang ini
hakikatnya untuk kepentingan diri kita sendiri sebagai bekal di akhirat nanti. Ya Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berjihad, maksudnya jihad dia berjihad untuk dirinya, sesungguhnya Allah Maha Kaya ya, dari semua yang ada di alam ini. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi kalau kamu tidak berjuang, berpaling, mengabaikan Muslim, mengabaikan Islam, maka Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lainnya dan dia akan lebih baik daripada kita. Tapi materi yang ketiga, yaitu saya harus memahami tugas, bekal, dan karakteristik Harakah Islamiyah. Yang pertama, tugas utama Harakah Islamiyah itu mengarahkan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala baik secara individu maupun kelompok melalui usaha membangun masyarakat Islami yang mengadopsi hukum-hukum dan ajaran Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Ini tugas utamanya, ya. Membangun masyarakat Islami berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Ini sebagai upaya merealisasikan itu, Harakah Islamiyah harus melaksanakan dakwah yang murni dan jernih sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mengadopsi sistem aturan buatan manusia adalah merupakan perbuatan kufur. Ya. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana membangun masyarakat ini berdasarkan atas aturan Allah dan Rasulnya. Tugas Harakah Islamiyah adalah berusaha mewujudkan hal-hal berikut. Jadi bagi Harakah ini mewujudkan hal-hal berikut. Apa yang pertama? Membangun sistem pemerintahan internal dengan aturan Islam. Membangun sistem hubungan internasional dengan aturan Islam. Membangun sistem kehakiman juga dengan aturan Islam. Membangun sistem pertahanan dan kemiliteran dengan aturan Islam. Membangun sistem ekonomi dengan aturan Islam, membangun sistem pendidikan dengan aturan Islam, membangun sistem keluarga dan rumah tangga dengan aturan Islam, membangun sistem pembinaan pribadi-pribadi dengan aturan Islam, membangun semangat umum untuk berjuang terhadap Islam. Ya, kita menginginkan individu Muslim, keluarga Muslim, bangsa Muslim, pemerintah Muslim, negara yang memimpin negara lain yang Islami. Inilah harapan Harakah itu bisa membangun hal ini. Jadi intinya bagaimana menjadi ustadziyatul alam, soko guru dunia. Ini tugas Harakah Islam. Karakter prinsip Harakah Islamiyah. Ya. Jadi prinsip Harakah Islam itu ada karakternya. Yang pertama Rabbaniyah. Rabbaniyah itu berawal dari kata Rabb, Allah. Jadi tata aturannya harus aturan Allah SWT. Yang kedua independen. Independen itu maksudnya tidak mengadopsi aturan-aturan buatan manusia. Jadi independen dari aturan manusia. Tetap berdasarkan aturan Allah tadi. Yang ketiga modern, tentunya modern dalam cara ya. Kontennya tetap dari Allah dan Subhanahu wa taala, tapi caranya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian komprehensif, jadi menyeluruh, integral ya. Kemudian yang kelima atau menghindari khilafiyah dalam bab fikih, karena dalam hal fikih itu pasti banyak perbedaannya. Ya. Kenapa? Karena faktor geografis juga mempengaruhi kepada pemahaman fikih yang berbeda. Faktor keilmuan juga demikian. Itu tentunya yang namanya khilafiyah sampai kapanpun tidak akan satu dan tidak akan sama. Namanya juga khilaf ya, berbeda. Kemudian karakteristik pergerakan ya. Jadi pergerakan juga punya karakternya. Yang pertama, jauh dari kendali penguasa dan politisi ya.
Jadi pergerakan itu jangan sampai dikendalikan oleh penguasa ataupun oleh politisi. Betul-betul murni. Yang kedua, bertahap. Jadi, berdakwah itu ya ada tahapannya. Pertama, ta'rif, pengenalan. Yang kedua, takwin, pembentukan. Yang ketiga, tanfid, ya, pelaksanaan. Jadi tahapan dakwah itu ta'rif, takwin, dan tanfid. Yang ketiga, lebih banyak beramal dan berkarya daripada melakukan propaganda dan publikasi. Jadi dalam kerja dakwah ini ya tidak banyak omong, tidak banyak propaganda, tapi lebih kepada kerja nyata, kerja tuntas dan kerja ikhlas tentunya. Kemudian taktik bernafas panjang. Kenapa? Karena perjuangan Islam ini waktunya tidak sebentar, pasti selama hayat masih dikandung badan. Oleh itu, kita harus memiliki nafas panjang agar kita bisa berjuang sampai hidup kita diambil oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, uzlah secara maknawi bukan jasadi. Jadi, setelah melihat lingkungan yang tidak Islami, kita harus merasakan bahwa kita tidak mau sama. Tapi tentunya kita uzlahnya dari perilaku, ya, bukan uzlah pindah dari jasad, karena hampir seluruh negeri sudah terkontaminasi dengan perilaku aturan jahiliyah. Dan Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita punya tujuan, tapi cara-cara kita juga harus sesuai dengan aturan Allah. Kita punya keinginan yang baik, maka cara pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kita punya tujuan yang halal, maka cara pun harus dilakukan dengan cara yang halal. Tidak boleh serampangan, pokoknya yang penting nggak bisa. Harus melalui tata aturan Allah. Baik, supaya lebih jelas, apa sih yang dimaksud dengan tidak menghalalkan segala cara? Yang pertama, berbuat kebenaran itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang batil. Berbuat kebaikan itu tidak boleh dilaksanakan cara yang buruk. Yang kedua, kebenaran itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi al-Islam itu ya tidak boleh diambil sebagian-sebagian, semuanya harus diambil. Bahkan dalam bahasa bebasnya, kalau diambil semua, kalau tidak semua, begitu ya. Tidak setengah-setengah, ya. Kadang-kadang kita suka memilih yang senang dengan hati, yang tidak senang. Begitu ya. Yang ketiga, kebenaran itu harus diperjuangkan. Tentunya dengan kekuatan dan pengorbanan apapun. Jadi kebenaran itu ya satu hal yang memang harus diperjuangkan. Karena tanpa diperjuangkan akan hilang. Dilindas oleh keburukan. Ya. Kemudian orang yang memperjuangkan kebenaran harus sadar dan waspada agar menjaga dirinya dari hal-hal yang akan menggoda. Ya. Dan dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sekali lagi, para dai akan digoda dengan bentuk materi, bahkan kekuasaan termasuknya perempuan. Yang kelima, kebenaran adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh syariat, bukan oleh manusia. Jadi indikator kebenaran itu ya aturan yang diberikan oleh Allah, bukan aturan manusia. Apalagi aturan diri sendiri. Ya. Kemudian apa sih bekal Harakah Islamiyah? Yang pertama, bekalnya memiliki komitmen yang sangat kuat dan abadi kepada Allah. Berikut pertolongan dan dukungannya. Jadi yakin bahwa Allah juga akan memberikan pertolongan. Ya. Allah akan memberikan dukungan kepada kita. Nah, ini harus dimiliki oleh kita. Yang kedua, memiliki keimanan yang mendalam kepada manhaj. Berikut keistimewaan dan relevansinya. Jadi kita harus punya keimanan yang kuat dalam pada manhaj, ya, pada kurikulum kita dan keistimewaan kurikulum kita dan relevansinya dengan al-Islam.
Yang ketiga, memiliki keimanan yang mendalam kepada ukhuwah, berikut hak dan kewajibannya dan kesuciannya. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa kita memiliki ikatan ukhuwah Islamiyah ya. Dan ukhuwah itu ya tentunya tidak diartikan tatkala berbisnis gratis, nggak bisa begitu ya. Jadi ada hak-hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian memiliki keimanan yang mendalam kepada balasan, berikut keagungan dan jumlahnya. Jadi sekali lagi, setiap kita berbuat baik atau buruk akan ada balasannya dan akan ada hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, percaya dengan diri sendiri karena mereka jamaah yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi tatkala kita yakin bahwa harokah ini yang benar, maka kita harus percaya diri ya. Jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau ragu ya kita akan lemah dalam berjuang. Kemudian yang terakhir, bekal utama harokah Islam adalah jihad. Ya. Kenapa? Karena dakwah harus ada dukungan jihad dan pengorbanan. Jadi jihad ini adalah mengorbankan harta, jiwa, dan raga. Ya. Inilah bekal harokah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan memahami ini ya kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa lagi, Inas ya. See you next time. Barakallahu fikum. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.